5, 4, 3, 2, 1, 0. Selamat pagi anak-anak semua, salam sehat untuk kita semua. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran tema 1, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6, yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam menerima pembelajaran. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke anak-anak, hari ini kita masuk ke tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Di subtema 4, mengenal pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan di pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita mulai pembelajaran, disiapkan terlebih dahulu buku dan alat tulisnya. Ya, jika sudah, yuk kita mulai belajar dengan penuh semangat. Anak-anak, apakah kalian masih tetap sehat hari ini? Apakah kalian juga masih bersemangat belajar? Selalu menjaga kesehatan merupakan wujud mensyukuri karunia Tuhan. Agar senantiasa diberikan kesehatan, kalian harus berdoa. Anda bersyukur pada Tuhan. Tidak hanya itu, makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, berdoa sebelum makan juga merupakan sikap bersyukur kepada Tuhan dengan cara mensyukurinya. Anak-anak, bersyukur kepada Tuhan merupakan pengamalan sila keberapa dalam Pancasila, anak-anak? Iya, benar. Sila pertama atau ke-1 yang dilambangkan dengan bintang. Ada yang tahu bunyi sila pertama? Betul. Ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anak, menjaga kesehatan dengan berdoa sebelum makan, makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan adalah salah satu sikap kita bersyukur kepada Tuhan. Mencangkok tanaman. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Seperti yang kemarin kita sudah pelajari ya. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok, stek, dan menempel. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk pengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Anak-anak, yuk kita lakukan langkah-langkah mencangkok. Kita perhatikan ya. Nanti kalian bisa mencoba di rumah. Anak-anak, perhatikan gambar berikut. Cara mencangkok tanaman. Alat-alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Langkah-langkah untuk melakukan pencangkokan sebagai berikut. 1. Pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Selanjutnya yaitu kedua, kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sekitar 5-9 cm. Ketiga, tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah
dicampur dengan pupuk kandang. Keempat, kemudian bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik, lalu diikat dengan tali. Selanjutnya yaitu kelima, siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Keenam, setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya, kemudian tanam di tempat yang teduh. Nah, dengan teknik mencangkok banyak digunakan petani sebuah perkebunan. Melalui kegiatan mencangkok, lebih banyak buah yang dapat dihasilkan dalam waktu lebih singkat. Anak-anak, perhatikan bacaan berikut. Udin dan teman-teman sedang berkunjung ke perkebunan jambu. Perkebunan jambu tersebut milik keluarga Udin. Di sana mereka melihat banyak buah jambu yang siap dipanen. Mereka sangat senang bermain di perkebunan. Pohonnya rendah namun berbuah banyak. Semuanya melalui proses pencangkokan. Keluarga Udin sangat rajin memelihara perkebunan. Setiap hari mereka bekerja sama menyiram dan mencabut rumput liar. Tak lupa juga memberi pupuk secara rutin. Udin adalah anak yang patuh dan rajin membantu orang tua. Pekerjaan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk membantu orang tua? Nah, pernahkah kalian membantu orang tua? Ya, pasti pernah ya membantu orang tua mencuci piring, atau menyapu lantai, atau mengambilkan sesuatu untuk orang tua. Nah, di sini ada gambar dan soal yang kita jawab sesuai pendapat kita. Yuk kita coba ya. Nah, lihat gambar ini. Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Menurutmu yang harus dilakukan Siti adalah apa ya? Jika ibu sedang menyiram tanaman, ya, membantu ibunya menyirami tanaman. Ya, lihat gambar berikut. Ayah Edo sedang menebang pohon yang sudah tua. Menurutmu yang harus dilakukan Edo adalah apa ya? Sedangkan Edo lagi main layangan. Harusnya melakukan apa Edo? Ya, membantu ayahnya memegangi tangga agar tidak terjatuh ayahnya. Ya, gambar berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Lani sedang menangis kesakitan. Tangan Lani tertusuk duri bunga mawar. Menurutmu yang harus dilakukan teman-teman Lani adalah apa? Apa? Ya, benar. Membantu dengan cara mengobati atau dibawa ke UKS karena kejadiannya di sekolah. Nah, anak-anak, ini ada soal ya. Jawablah pertanyaan berikut sesuai teks bacaan. Tadi sudah ada teks bacaannya ya. Nomor 1, sebutkan contoh perkembangbiakan buatan. Kedua, sebutkan salah satu kelebihan mencangkok tanaman. Ketiga, tanaman manakah yang lebih kuat jika ditanam dengan biji atau cangkok. Keempat, apa langkah selanjutnya setelah dahan yang akan dicangkok dikupas bersih? Dan yang terakhir, kelima, berapa lama waktu dibutuhkan sebelum tanaman dicangkok dipisahkan dari induknya? Ya, dikerjakan di buku PS kalian ya. Oke anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Dan terima kasih. Bye.